Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi wa qila wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala Rasuluna sallallahu alaihi wasallam, tsumma ma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fid din, azani Allahu wa iyyakum. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada sore hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting adalah kita masih bisa melaksanakan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Di antaranya melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan sholawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Insyaallah taala pada sore hari yang sangat berbahagia ini, di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah taala ini, kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Kabair, buah karya dari Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Insyaallah taala pada pertemuan kita kali ini kita akan memasuki Al-Kabira At-Tasi'ah Asyarah, ya, dosa besar yang ke-19, yaitu al-ghulul minal ghanimati au min baitil mali au minaz zakah. Ya, berkhianat mengambil harta ghanimah, atau berkhianat mengambil harta dari baitul mal, atau berkhianat mengambil harta dari dana zakat. Ya ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Insyaallah taala ini yang akan kita bahas ya pada pertemuan kita kali ini. Ya, nanti akan kita lihat apa makna daripada al-ghulul, ya, al-ghulul. Kemudian nanti akan kita lihat apa makna daripada al-ghanimah, apa makna al-ghulul, kemudian apa makna daripada al-ghanimah. Kalau baitul mal kita sudah tahu, ya, zakat juga kita sudah fahami. Mungkin yang belum kita tahu adalah al-ghulul, kemudian al-ghanimah. Itu yang mungkin jarang atau bahkan mungkin ada di antara kita yang belum mendengar sama sekali. Taib, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk berkhianat mengambil harta ghanimah, ya, saat ini mungkin tidak ada, ya, karena sekarang tidak ada peperangan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa harta ghanimah itu akan ada kembali. Ya, itu tidak menutup kemungkinan. Seperti halnya dengan masalah perbudakan. Ya, sekarang ini nggak ada perbudakan. Akan tetapi kita tidak katakan bahwa tidak akan ada lagi perbudakan, ya, dan kita tidak bisa katakan bahwa tidak akan ada lagi harta ghanimah, karena kita nggak tahu. Siapa tahu besok lusa, ya, kaum muslimin berperang dengan orang-orang kafir, maka ya jelas akan ada yang namanya perbudakan, akan ada yang namanya budak. Konsekuensinya dari sebuah peperangan kan seperti itu. Lalu kemudian akan ada yang namanya ghanimah, ya. Saat ini mungkin nggak ada,
ya. Tapi yang rentan sekarang ini tentunya adalah kas negara kalau kita sekarang ya, sampai kepada kas RT ya, itu kan masuk nantinya ya. Kita tidak bisa katakan bahwa itu adalah baitul mal, akan tetapi itu serupa ya, kayak kas RT misalnya. Di situ kan mungkin dana-dana dari masyarakat mungkin dikumpulkan kas negara, mungkin yang ada di kas negara atau di kas suatu negeri itu dikumpulkan dari uang rakyat. Lalu kemudian nanti akan dimanfaatkan, diberikan kepercayaan. Jadi rakyat memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya, kepada pemerintahnya, kepada penguasanya, kepada waliul amrinya untuk mengelola dana tersebut, untuk mengelola harta tersebut ya. Kemudian juga masalah uang ya, uang zakat ya. Uang zakat ya, ini juga ada sampai saat ini ya. Dan ini harus diperhatikan, apalagi yang yang berkepentingan ya, yang punya yang menangani masalah zakat ini harus hati-hati ya, karena nanti akan kita lihat bagaimana ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga yang rentan terjadi ya di antara kita, dan ini banyak terjadi, adalah penyelewengan atau penyalahgunaan dana yayasan ya, penyalahgunaan dana yayasan ya, uang umat dan semacamnya. Ini banyak terjadi, rentan terjadi di antara kita, apalagi mohon maaf yang memegang jabatan-jabatan tertentu yang berkenaan dengan masalah dana. Ini harus diperhatikan. Taib, saya pernah mendengar di satu negeri ya, nggak usah kita sebutkan negerinya, itu katanya di negeri tersebut itu ada kayak semacam, misalnya memang dana itu sudah dianggarkan bahwa dana ini nantinya untuk dana pendidikan misalnya, untuk dana apalah dan kesehatan dan semacamnya gitu kan, seperti itu. Lalu kemudian seharusnya dana ini dicairkan, seharusnya disalurkan. Akan tetapi ada oknum-oknum pejabat ya yang bermain di dana tersebut. Ya, dan saya pernah dengarkan bahwa pejabat tersebut ini mengutus orang-orang tertentu yang bukan masuk dari bagian mereka. Lalu kemudian dia datanglah ke suatu daerah menawarkan kayak fee gitu ya. Ya, jadi dia menawarkan kalau misalnya dana ini mau dikucurkan di tempat Anda, maka konsekuensinya istilahnya ya. Intinya nanti akan bayar fee-nya 2,5. Jadi dipotong dari dana tersebut 2,5% ya, dari dana yang turun tersebut. Subhanallah. Ya, padahal seharusnya memang dana ini diperuntukkan untuk mereka. Kenapa pakai dipotong lagi? Ini yang dipotong, belum yang lainnya. Ya, yang diambil secara diam-diam dan sebagainya. Nanti kita akan lihat bagaimana beratnya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang perkara ini, ya. Taib. Kemudian ikhwas sekalian, berapa banyak ya yayasan yang mengatasnamakan umat, ya, padahal itu untuk kepentingan pribadi, untuk memperkaya diri sendiri, ya. Ini banyak terjadi di antara kita seperti itu. Jadi menjual umat, ya, akan tetapi untuk memperkaya diri sendiri. Ya, bahkan saya pernah dengar ada yayasan keluarga gitu, ya. Jadi semua yang mengelola itu keluarga. Ya, jadi tidak terbuka dana-dana yang masuk, kita nggak tahu pada kemana itu dananya. Ya, tidak terbuka kepada masyarakat. Akhirnya dana-dana yang masuk tersebut yang seharusnya mereka mengatasnamakan umat dan harusnya diperuntukkan untuk umat, akan tetapi diperuntukkan untuk diri mereka sendiri, untuk memperkaya diri mereka sendiri, untuk memperkaya keluarga mereka sendiri. Ini berbahaya, ya. Berapa banyak yayasan yang mengatasnamakan korban bencana? Ya, ada bencana yang terjadi misalnya di mana gitu kan, bencana gunung meletus, bencana banjir dan lain sebagainya. Mereka menarik dana dari umat, mengumpulkan dana dari umat, ya. Kemudian dana-dana tersebut ada yang sampai, ya, ada yang disampaikan, akan tetapi tidak semuanya disampaikan, akan tetapi masuk ke kantong pribadi mereka. Nauzubillahi min dzalik. Ada kejadian-kejadian yang seperti ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Kemudian berapa banyak yayasan yang mengatasnamakan anak yatim, mengatasnamakan fakir miskin, ya. Jadi mereka mengatasnamakan menyalurkan dana kepada anak-anak yatim, akan tetapi ternyata ya dana-dana tersebut tidak seluruhnya disalurkan kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, akan tetapi itu untuk memperkaya diri mereka sendiri. Wa na'udzubillahi min dzalik, ya. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tema ini adalah tema yang berkaitan ya dengan masalah harta. Maka sebelum kita memasuki tema, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah ya, agar menjadi bahan kewaspadaan bagi kita semua, bahwa harta
adalah merupakan fitnah bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini diantara fitnah terbesar ya yang ada di tengah-tengah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu fitnah harta. Dari jauh-jauh hari, dari 14 abad yang lalu, dari 1400 tahun yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti kita ya akan fitnah harta, akan bahayanya harta bagi mereka yang yang tidak dekat dengan agama, yang tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta itu bisa menjadi fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah." Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya, ya. Bani Israel ada fitnahnya. Kita juga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada fitnahnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa fitnatu ummati." Dan salah satu fitnah umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah al-mal, harta. Ya, jadi dari jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita bahwa fitnah, ya, salah satu fitnah terbesar ya di tengah-tengah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fitnah harta. Ya, makanya ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu fitnah ini adalah harta. Ya, harta ini adalah fitnah. Ya, maka jangan coba-coba kita masuk ke ranah-ranah yang bisa menyeret kita ke dalam fitnah harta tersebut. Ya, artinya kita menghindari perkara-perkara yang bisa menyeret kita, ya, yang bisa menjadikan harta yang kita miliki, harta yang kita kejar itu menjadi fitnah bagi kita. Ya, lebih baik kita tidak punya uang, lebih baik kita tidak punya rumah misalnya, lebih baik kita tidak punya kendaraan daripada harta tersebut akan menjadi fitnah bagi kita. Karena ini berat, ya. Dan ketika orang sudah terseret masuk ke dalam fitnah, jarang ada orang yang selamat dari fitnah tersebut kecuali illa man rahimahullah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi harta yang kita punyai ini betul-betul harus kita kelola dengan sebaik-baiknya, ya. Niatkan bahwa harta yang kita punyai ini adalah merupakan wasilah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kendaraan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadikan sebagai tujuan, ya. Kapan harta ini kita jadikan sebagai tujuan, maka harta akan menjadi fitnah bagi kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah mengingatkan kepada kita bahwasanya inna dunya mal'unatun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia ini adalah mal'unah, terlaknat. Ya, Rasulullah tidak mengecualikan di sini. Rasulullah mengatakan ala inna dunya mal'unatun. Ketahuilah bahwa dunia ini terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat apa yang ada di dalam dunia ini. Ya, kalau dunia ini terlaknat, apa yang ada di dalam dunia ini terlaknat, maka kita dan harta kita juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikrullah, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf, kalau ada orang yang berharta lalu kemudian dia tidak, zikirnya kurang, atau bahkan dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, walaupun banyak hartanya, tinggi pangkat dan kedudukannya, mohon maaf, dia adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan ini? Bukan saya yang mengatakan ini, bukan ulama kita yang mengatakan ini, bukan guru-guru kita yang mengatakan ini. Akan tetapi yang mengatakan ini adalah manusia terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa. Beliau tidak mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Akan tetapi beliau mengucapkan sesuatu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa ma walahu. Ya, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, ya. Selain itu, ya, berarti dilaknat. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au alim, atau orang yang alim ilmu agama, ya. Kemudian yang keempat, minimal au muta'allim, atau orang yang belajar ilmu agama, ya. Mohon maaf, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain yang empat ini mal'unatun, dunia ini terlaknat, wa mal'unun ma fiha, dan dilaknat apa yang ada di dalam dunia, kecuali yang empat ini, ya. Saya ulangi, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
mengetahui alim, mengetahui ilmu agama, dan yang keempat minimal mempelajari ilmu agama. Ini yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan keempat ini tidak ada pada kita atau minimal salah satu dari yang empat ini tidak ada pada diri kita, maka ketahuilah kita terlaknat. Maka harta yang kita miliki itu akan menyeret kita kepada fitnah, akan menarik kita, akan menggeret kita ke dalam fitnah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Taib. Kemudian ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan umatnya berlomba-lomba dalam mengejar dunia, ya. Nah, makanya kita lihat tadi, apa yang menyebabkan misalnya orang mengatasnamakan umat, ya, lalu kemudian dia untuk memperkaya dirinya sendiri. Ya, apa yang mengatasnamakan, ya, apa yang membuat orang mengatasnamakan anak yatim, fakir miskin, lalu kemudian ternyata dana yang disalurkan, ya, dana yang diberikan oleh umat, diamanahkan oleh umat, kemudian ternyata untuk memperkaya diri sendiri, ya. Apa yang menyebabkan, ya, seseorang mengatasnamakan umat misalnya, lalu kemudian dia salah gunakan dana tersebut? Apa yang menyebabkan? Karena kecintaannya terhadap harta. Ya, dia mau mendapatkan harta yang banyak dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan umatnya berlomba-lomba mengejar dunia. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di." Ya, demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengkhawatirkan, ya, kalian mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala sepeninggalku. Ya, artinya orang-orang yang bertauhid itu tidak dikhawatirkan bahwa dia akan mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi yang dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin akhafu alaikum, yang aku khawatirkan terhadap kalian sepeninggalku adalah antanafasu fiha, bahwa kalian berlomba-lomba dalam mengejar dunia. Nah, ketika kadang-kadang kalau orang sudah berlomba-lomba dalam mengejar dunia, kadang-kadang segala macam cara itu dihalalkan, ya. Mereka halalkan dalam rangka mencapai dunia. Ya, ada orang misalnya, ada seseorang, si fulan melihat si fulan misalnya, ya, kekayaannya makin hari makin bertambah, maka dia tidak mau kalah. Dia mencari cara bagaimana caranya sehingga dia bisa menambah kekayaannya. Ya, apakah dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram. Bahkan ada ungkapan begini, ya, dengan cara yang haram aja susah, ya, dengan cara yang nipu aja susah, apalagi dengan cara yang halal, apalagi dengan cara yang jujur. Ini yang mereka jadikan prinsip untuk mengejar harta yang mereka inginkan. Ya, bahkan ikhwas kalian, tidak jarang karena pengaruh harta terhadap seorang istri, akhirnya seorang istri mempengaruhi suaminya. Ya, karena misalnya mungkin si istri ini melihat bahwa teman-temannya yang lain, ya, istri-istri yang lain dari pejabat-pejabat yang lain misalnya, sudah memakai tas yang harganya sudah ratusan juta, sementara dia hanya memakai tas yang harganya puluhan juta. Akhirnya dia dorong suaminya, ya, dia desak suaminya, dia paksa suaminya mencari uang lebih untuk membelikan seperti yang dipakai oleh teman-temannya tersebut, ya. Dan ini berbahaya, ya. Ini sebab asal muasalnya terjadi kehancuran. Sang suami akhirnya menghalalkan segala macam cara. Maka perhatikanlah para orang-orang yang suka mengambil uang negara, ya, orang-orang yang suka mencuri uangnya rakyat, itu biasanya juga tidak terlepas dari pengaruh istrinya. Karena istrinya menginginkan harta yang banyak, menginginkan sesuatu yang dia lihat dari teman-temannya, akhirnya dia bagaimana caranya agar suaminya juga bisa memiliki itu. Akhirnya dia mendorong suaminya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita akan fitnah harta ini. Dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya, ya, harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, fitnah. Itu adalah merupakan fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sementara di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah pahala yang agung, pahala yang besar. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, al-ghulul minal ghanimah, ya, au min baitil mali au minaz zakah. Berkhianat, ya, mengambil harta ghanimah atau dari baitul mal atau dari dana zakat. Tapi kita lihat apa itu al-ghulul.
Ya, gulul secara bahasa ya, masdar dari ghalla yaghullu. Ya, jadi gulul ya, gulul adalah masdar, isim masdar dari kata kerja ghalla yaghullu. Ghalla fi'il madinya, yaghullu fi'il mudhari'nya. Maksudnya adalah idza khana fil fai'i ya, au fil ganimati au gairiha ya, berkhianat mengambil harta fai ya, atau harta gani atau ganima atau yang selainnya. Nanti kita lihat apa perbedaan antara fai dengan ganima ya, karena itu ada perbedaan ya, walaupun itu sama-sama semua adalah harta rampasan, akan tetapi ada perbedaan antara fai dengan ganima. Taib Al-Kafawi rahimahullah taala berkata ya, al khiyanatu fi baiti malin au zakatin au ganimatin. Ya, yang dimaksudkan dengan gulul adalah khianat ya, berkhianat mengambil harta dari baitul mal atau mengambil harta zakat atau mengambil harta ganimah. Itu yang disebut sebagai gulul ya. Taib. Kemudian apa itu al-ganimah? Ya, apa itu al-ganimah? Sering kita mendengarkan kata ganimah, dan ganimah ini ada ketika ada perang. Ya, kalau tidak ada perang nggak mungkin ada ganimah. Saya pernah mendengarkan orang-orang tertentu cerita bahwa ada orang-orang di negeri kita ini yang berpendapat bahwa harta yang dia dapatkan itu adalah ganimah. Ya, ada orang yang menghalalkan mohon maaf ya, mencuri, korupsi gitu kan, dengan alasan katanya itu ganimah. Wallahu alam, itu benar apa enggak? Saya pernah dengar seperti itu ya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada ganimah kalau tidak ada perang. Bagaimana caranya ada ganimah kalau tidak ada perang? Kalau misalnya antum bilang bahwa ini adalah ganimah, itu artinya antum mengkafirkan saudara antum. Ya, kalau antum menghalalkan harta saudara-saudara antum, itu artinya antum mengkafirkan saudara-saudara antum. Ya, dan jelas ini tidak boleh. Taib, apa itu ganimah? Ganimah itu adalah ma ghanamahul muslimun. Apa yang didapatkan oleh kaum muslimin, wastawallau alaihi min amwalil adui wa muaddatihim. Apa yang didapatkan oleh kaum muslimin dan dikuasai oleh kaum muslimin dari harta musuh ya, baik itu harta maupun persenjataan. Itu namanya ghanimah ya. Lalu kemudian pembagiannya ganimah itu seperti apa ya? Ada cara pembagiannya dalam syariat kita. Itu diajarkan oleh syariat kita. Bagaimana cara pembagiannya? Karena semua nanti akan mendapatkan harta ganimah. Orang-orang yang ikut berperang ya. Lalu kemudian setelah selesai peperangan ternyata ada harta rampasan, ada ganimah, maka nanti ganimah tersebut itu akan dibagi-bagi ya. Nah, apa yang diambil nantinya sebelum pembagian? Misalnya nih, kita lagi perang nih ya. Perang begitu perang selesai, harta rampasan sudah mulai dikumpulkan di satu tempat ya, dikumpulkan kepada Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin. Lalu kemudian misalnya ada di antara kita yang diam-diam misalnya karena ada charger kita kantongin. Ya, inilah nanti yang akan menjadi pembahasan kita. Ya, charger yang kita kantongin ini, yang ternyata belum kita storekan kepada Amirul Mukminin, ya, lalu kemudian karena kita lihat, oh ini cakep bermerek ini, anak ambil aja, anak umpetin gitu. Ya, inilah nanti yang disebut sebagai al-ghulul. Ya, dan ini yang akan menjadi pembahasan kita. Bahkan nanti akan kita lihat ada orang yang masuk neraka gara-gara kain yang dia sembunyikan dan dia belum storekan kepada Amir. Ya, yang dia belum setorkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia umpetin, dia ambil kain tersebut, itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Ya. Taib, pembagiannya seperti apa? Pembagiannya bagaimana? Antum bisa buka Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 41. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu", ya, maka ketahuilah oleh kalian, annama ghanimtum min syai'in. Ada kata ghanimtum di sini, ganimah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, annama ghanimtum min syai'in, bahwa sesungguhnya apa saja yang dapat kalian peroleh sebagai rampasan perang dari musuh kalian, fa anna lillahi khumusahu. Ya, fa anna lillahi khumusahu, bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala seperlimanya. Nah, seperlima ini ya lillahi, bagi Allah Subhanahu wa taala, walir rasuli, dan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walidil qurba, dan bagi kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerabat Rasulullah yang terdiri dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Ya, Bani Al-Muttalib. Ini kerabatnya Rasulullah SAW yang dimaksudkan. Kemudian wal yatama, ya, orang-orang anak yatim, wal masakin, kemudian orang-orang miskin, wa banis sabil, dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ini yang seperlimanya. Ya, jadi harta rampasan misalnya ada 5 bagian. Satu bagiannya itu buat Allah Subhanahu wa taala.
buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian buat anak yatim, kemudian buat orang miskin, lalu kemudian buat orang yang kehabisan dalam perjalanan. Ini yang 1/5-nya. Adapun yang 4 bagian itu dibagi-bagi kepada kaum mujahidin. Ya, begitu pembagiannya. Nah, setelah harta dikumpulkan, barulah kemudian dibagi-bagikan. Amirul Mukminin, ya, waliul amr, itulah yang membagi-bagikan harta rampasan tersebut. Adapun ya yang kita ambil, kita kuti dia apa sih? Iya, tilep lah, pokoknya diambil lah diam-diam gitu, karena cakep itu. Mungkin ada emas 1 gram kecil nggak kelihatan, ini kantongin gitu. Nah, itulah nanti yang disebut sebagai gulul. Ya, seperti itu. Ini pembagiannya. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum amantum billah, jika kalian memang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma anzalna ala abdina, dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumal furqan, pada hari al-furqan. Ya, yaumal taqal jam'an, di hari ketemunya 2 pasukan. Apa yang dimaksudkan dengan yaumul furqan? Ya, perang apa? Uhud apa Badar? Kau gunain perang Badar. Ya, yaumul furqan pembeda kan? Pembeda antara kesyirikan dengan keislaman, pembeda antara kekufuran dengan keimanan, gitu kan, seperti itu, dengan keislaman. Ya, pembeda antara syirik dengan tauhid, itu namanya yaumul furqan. Ya, hari pembeda. Yaumal taqal jam'an, itu ada dalam surah Al-Anfal. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu, ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Taib. Kemudian yang kedua, apa itu fai? Ya, ada perbedaan antara ghanimah dengan fai. Ya, apa itu fai? Fai itu adalah fahuwa ma hasala alaihi al-muslimuna min amwalin biduni qitalin. Jadi apa yang didapatkan oleh kaum muslimin, ya, juga harta rampasan dari harta musuh, ya, akan tetapi biduni qital, tanpa peperangan, tanpa didahului dengan peperangan. Kalau ghanimah itu didahului dengan peperangan. Ketemu 2 musuh, ya, berperang, lalu kemudian musuh kita kabur, apa yang ditinggalkan oleh musuh kita, itulah namanya ghanimah. Adapun fai ini adalah harta rampasan, akan tetapi tidak didahului dengan peperangan. Contoh misalnya, ya, kita mau datangi musuh misalnya, ya, dan musuh tersebut bawa banyak harta, ya, bawa banyak harta. Begitu kita datangin, sebelum bertempur kabur mereka. Akhirnya karena ketakutan harta ditinggalin. Ya, nah itu yang disebut sebagai apa? Sebagai fai. Ya, harta fai. Beda dengan ghanimah. Kalau ghanimah itu didahului dengan peperangan. Nah, ini yang disebut sebagai fai. Nah, distribusinya bagaimana kalau fai itu? Maka kalau harta fai ini berbeda dengan ghanimah. Kalau ghanimah kan dibagi-bagi, juga dibagi-bagi kepada mujahidin yang ikut bertempur, ya. Akan tetapi kalau fai ini adalah marji'uhu ila baitil mal, ya, wajtihadi walil amril muslimin. Ya, dikembalikan kepada Baitul Mal, semua dimasukkan kepada Baitul Mal, dan itu nanti terserah kebijakannya waliul amr, ya, terserah bagaimana kebijakannya pemimpin kita dalam mendistribusikan harta fai tersebut, ya. Intinya nanti dikembalikan buat umat, ya, akan tetapi tidak dibagi-bagikan kepada al-mujahidun, orang-orang yang ikut berjuang. Taib, dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma'afa Allah. Kata afa di sini ada kata afa. Ma'afa Allah ala rasulihi min ahlil qura. Apa saja harta rampasan, maksudnya fai, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, falillahi walir rasul walidil kurba wal yatama wal masakin wa benis sabil. Maka itu bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bagi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bagi anak yatim, fakir miskin, lalu kemudian kepada ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan dan dia kehabisan bekal dalam perjalanannya tersebut. Kaya la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak berputar, ya, di kalangan orang-orang kaya saja. Ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apapun yang didatangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, fakhudhu, maka wajib bagi kalian untuk mengambilnya, ya. Jadi apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, wajib bagi kita untuk menerimanya. Sami'na
wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasul liyahkuma bainahum yaqulu sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ya, dan tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan idza qadallahu wa rasuluhu amra, apabila Allah dan rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, bahwa mereka mempunyai second opinion, mereka mempunyai pilihan yang lain selain yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, jadi ini dalil ya bagi kita bahwa wajib bagi kita untuk mengambil semua yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita milih-milih, ya. Enggak boleh karena sesuai hawa nafsu kita gitu kan. Karena berat bagi kita akhirnya kita tinggalkan. Ini enggak karena berat bagi saya. Ya, ini saya ambil karena sesuai dengan hawa nafsu saya, enggak boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu." Apapun yang didatangkan oleh Rasulullah SAW, maka wajib bagi kalian untuk mengambilnya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dilarang, dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kalian untuk meninggalkannya. Tidak boleh pilih-pilih, ya. Tidak boleh kita tinggalkan ya yang apa namanya karena sesuai dengan hawa nafsu kita akhirnya kita tidak tinggalkan, ya, karena sesuai hawa nafsu kita tinggalkan, kan seperti itu. Jadi tidak boleh pilih-pilih. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah SAW maka hendaklah kita tinggalkan. Taib, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Kemudian ya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala berkata, ya al-gulul minal ghanimati aw min baitil mali aw minaz zakah. Berkhianat mengambil harta ghanimah atau dari baitul mal atau dari dana zakat. Kemudian beliau rahimahullahu taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan qala Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 161. Wa ma kana linabiyyin ayyaghullah. Ya, tidak mungkin bagi seorang nabi berkhianat dalam urusan harta perang, ya. Karena pada saat pasca perang Badar itu ada omongan, ya. Ada omongan ya, karena ada kain pada waktu itu yang hilang, kain merah yang hilang pada saat itu, kayak selendang merah gitu. Maka ada omongan di antara manusia pada saat itu bahwa yang mengambilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya, azan ya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Kita azan dulu ya, setelah azan kita lanjutkan. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana linabiyyin ayyaghulla." Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Jadi, pasca terjadinya perang Badar, ya, ada kain yang hilang, kain merah pada saat itu. Lalu kemudian ada omongan di tengah-tengah manusia pada saat itu, ya, bahwa mereka mengatakan la'allahu akhadhahu Rasulullah SAW. Boleh jadi Rasulullah SAW mengambil kain tersebut, subhanallah. Padahal al-ghulul ini masuk kepada apa? Masuk kepada ranah apa? Ranah dosa besar. Ya, sementara kita tahu semua bahwa siapapun tahu bahwa Rasulullah SAW itu ma'sum dari segala dosa besar. Ya, Rasulullah SAW itu terjaga dari apa? Dari dosa besar. Ya. Adapun dosa-dosa kecil juga sudah diampuni, ya, faqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kecil yang kalau itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi dosa besar, Rasulullah ma'asum, terjaga dari dosa besar. Ya, bagaimana mungkin mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengambil apa? Mengambil kain, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah memperuntukkan bagian dalam harta rampasan tersebut untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini mereka mengatakan subhanallah, ada yang mengatakan di antara mereka bahwa la'allahu ahadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi kain tersebut diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau mengomentari ayat ini, beliau mengatakan kanat katifatu fakadat yauma badrin. Bahwa katifah itu kain. Ya, di riwayat yang lain dikatakan katifatun hamra, kain yang berwarna merah. Ya, hilang pada saat itu. Ya, faqalu, maka mereka berkata, manusia berkata pada saat itu, akhadhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, katifah tersebut itu diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu azza wa jalla hadhil ayah. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan ayat ini. Ya, Al-Quran surah Ali Imran ayat 161. Wa ma kana li nabiyyin ayyaghulla. Tidak mungkin seorang nabi itu berkhianat dalam perkara harta rampasan. Itu enggak mungkin. Ya, enggak mungkin seorang nabi itu melakukan perbuatan gulul, itu enggak mungkin. Nabi siapapun enggak mungkin. Ya, karena kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah maksum, terjaga dari dosa-dosa besar. Sementara kita tahu bahwa gulul itu adalah merupakan dosa besar. Ya. Apa tanda kalau gulul ini adalah merupakan dosa besar? Ya, tandanya bahwa diancam apa? Neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekecil apapun, ya, bahkan itu selembar kain yang kita ambil, ya, kita gulul dari dari ganimah tersebut, maka itu diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita akan lihat hadisnya, ya. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa man yaghlul, ya. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan, ya, rampasan perang tersebut, ya, siapa yang melakukan praktek gulul gitu kan, seperti itu, ya bima ghalla yaumal qiyamah, maka kelak pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya tersebut, ya. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian setiap jiwa akan diberi pembalasan apa yang telah ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal. Wahum la yudlamun. Sementara mereka tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada hamba yang dizalimi. Apa yang pembalasan yang diberikan kepada mereka itu sesuai dengan perbuatan yang mereka telah lakukan, ya. Sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi, sedikit pun tidak menzalimi seorang hambanya. Ya, Allah akan membalas sesuai dengan perbuatan hambanya tersebut, ya. Wahum la yudlamun, sedangkan mereka tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang melakukan praktek gulul, mengambil harta ghanimah, ya, sebelum dibagi-bagikan oleh Amirul Mukminin, sebelum dibagikan oleh pemimpin, maka kelak mereka akan mempertanggungjawabkan, mereka akan pikul barang tersebut, mereka akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Taib. Kemudian berkata al-muallif selanjutnya rahimahullahu taala, qala Abu Humaid As-Sa'idi. Berkata Abu Humaid As-Sa'idi, ya, istamala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azdi, ya, yuqalu lahu ibnu al-Lutbiyah, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mempekerjakan seorang laki-laki dari Bani Al-Azd, ya, yuqalu lahu, mereka menyebutnya dengan ibnu al-Lutbiyah. Ya, jadi Rasulullah mempekerjakan seseorang dari Bani Al-Azd, ya, dan orang tersebut dipanggil dengan Ibnu Al-Lutbiyah, ya, ala sadaqah, untuk memungut zakat. Jadi ditugaskan, dipekerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil zakat dari kaum muslimin. Lalu kemudian diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadima qala, maka tatkala dia telah datang dari melaksanakan tugasnya, ya, memungut zakat kepada kaum muslimin, maka dia berkata, hadza lakum, ini untuk kalian. Ya, jadi diberikan zakat itu, ya, hadza lakum, ini untuk kalian, wa hadza uhdiya ilayya, adapun yang ini dihadiahkan untuk saya. Ya, jadi dia bawa, misal dia bawa 2 karung gitu kan, seperti itu. Ya, 1 karungnya diberikan kepada kaum muslimin. Ya, ini untuk kalian, silahkan dibagi-bagi. Ya, adapun yang ini uhdiyali, ini khusus dihadiahkan kepada saya. Ya, maka faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam alal mimbar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pakai nunggu, langsung naik ke atas mimbar. Kemudian Rasulullah sallallahu fahamidallah. Rasulullah sallallahu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala wa asna alai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memuji dan memuja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ba'du fa inni astamilu ar-rajula minkum fayaqul, sesungguhnya aku mempekerjakan seseorang laki-laki di antara kalian. Lalu kemudian setelah dia pulang dari memungut zakat, dia berkata, laki-laki tersebut berkata, hadza lakum, ini untuk kalian, wa hadza uhdiyali, adapun yang ini dihadiahkan untuk saya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala jalasa fi baiti abihi, kenapa dia enggak tinggal diam duduk saja di rumah bapaknya, ya, au fi baiti ummihi, atau dia duduk manis di rumah ibunya, kan seperti itu, hatta ta'tiyahu hadiyatuhu, sampai hadiah itu datang kepada dia. Ya, maksudnya di sini kata Rasulullah SAW, mungkin gak sih hadiah tersebut datang ketika dia duduk manis di rumah bapaknya, dia duduk manis di rumah ibunya? Mungkin gak hadiah itu datang kepada dia? Gak mungkin, kan seperti itu. Dia diberikan hadiah tersebut karena apa? Karena dalam rangka melaksanakan tugas tersebut. Kata Rasulullah SAW, afala jalasa fi baiti abihi, kenapa dia enggak duduk manis di rumah bapaknya? Au fi baiti ummihi, atau dia duduk manis di rumah ibunya, hatta ta'tiyahu hadiyatuhu, sampai hadiah tersebut yang dia sebutkan itu datang kepada dia. Ya, in kana shadika, kalau memang dia betul, kalau memang dia benar. Ya, kata Rasulullah SAW, wallahi demi Allah, la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqin, tidaklah seseorang di antara kalian mengambil sesuatu, ya, bighairi haqqin, tanpa haknya, illa laqiyallah, kecuali kelak dia akan menjumpai, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yahmiluhu yaumal qiyamah, dalam keadaan dia memikulnya, apa yang dia ambil yang bukan haknya tersebut dia pikul, kemudian dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah SAW, fala arifanna rajulan minkum laki Allah, maka aku, kata Rasulullah SAW, benar-benar mengetahui bahwa ada seseorang di antara kalian yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yahmilu ba'iran lahu rugha, dalam keadaan dia memikul seekor onta, yang mana onta tersebut melenguh, ya. Onta tersebut melenguh, dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun onta tersebut dia sudah sembeli, dia sudah makan dagingnya, dia sudah jual misalnya, sudah tidak ada bekasnya lagi. Akan tetapi kalau dia dapatkan itu dengan cara yang tidak benar, maka kelak dia akan bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suara lenguhannya itu yang mengisyaratkan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya yang mengetahui bahwa onta tersebut adalah dia dapatkan dengan cara yang tidak benar. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, aw bakaratun laha khuwar, atau sapi yang juga melenguh. Misalnya sapi, bukan onta, misalnya sapi dia dapatkan dari cara yang tidak, dari jalan yang tidak benar. Ya, kemudian dia bawa sapi tersebut mengeluarkan suara, mengeluh, melenguh, ya, menandakan bahwa sapi tersebut dia dapatkan dengan cara yang tidak halal. Ya, aw syatun
ya, aw syatun tay'ar, atau seekor kambing yang mengembik. Ya, seekor kambing yang jadi mulai dari kambing, sapi, ya, kemudian onta, ya, atau bahkan mungkin itu ayam, ya, maka semua itu nanti akan mengeluarkan, dia akan bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, binatang-binatang tersebut itu akan mengeluarkan suara, ya. Tsumma rafa'a yadayhi. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, faqala. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allahumma hal ballagtu. Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Ya, Rasulullah SAW mempersaksikan pernyataannya tersebut, ya, sabdanya tersebut di hadapan para sahabat pada saat itu. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allahumma hal ballagtu. Ya, wahai ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan perkara ini? Ini menandakan bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan risalah ini kepada manusia. Ya, waqala Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Ya, Abu Hurairah menceritakan bahwa kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada perang Khaybar. Falam nagnam zahaban wala wariqan. Ya, maka pada saat itu kita tidak mendapatkan harta rampasan dalam bentuk emas dan perak. Ya, ghanimna al-mata wat ta'ama wathiyaba. Kami hanya mendapatkan perbekalan, ya, kemudian makanan dan pakaian. Cuma itu yang didapatkan. Jadi tidak ada, ya, harta rampasan berupa emas atau perak, itu enggak ada. Jadi yang mereka dapatkan hanya perbekalan, hanya makanan dan hanya pakaian saja. Itu yang mereka dapatkan pada saat itu. Tsumman talakna ilal wadi. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kemudian kembali menceritakan, kemudian kami singgah di sebuah lembah. Ya, wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abdullahu wa habalahu lahu rajulun min Juzam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada seseorang yang baik hati dari Bani Juzam, ya, suku namanya Bani Juzam. Itu beliau berbaik hati menghadiahkan seorang budak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi budak tersebut dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma nazalna, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, maka tatkala kami singgah di lembah tersebut, qama abdu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahullu rahlahu. Kemudian si budak ini, ya, yang milik Rasulullah SAW, yang baru saja dihadiahkan dari orang yang berasal dari Bani Juzam ini, ya, dia melepaskan, ya, pelana kuda beliau, ya, jadi dia merapikan pelananya kuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farumiya bisahmin, lalu kemudian dia pun tertombak, dia kena tombak, ya, fakana fihi hatfuhu, maka pada saat itu juga dia meninggal karena tembakan, karena lemparan tombak tersebut. Si budak ini, ya, yang lagi betulin pelana kuda Rasulullah SAW, kemudian ada yang menombaknya, ya, kemudian dia pun meninggal seketika. Fakulna, maka Abu Hurairah mengatakan, maka kami pun berkata, para sahabat yang hadir yang menyaksikan kejadian tersebut, kemudian mereka pun berkata kepada Rasulullah SAW, hani allahu asyhadatu ya Rasulullah, ya, selamat untuk dia sudah mati syahid, kan seperti itu, ya, selamat untuk hamba ini, untuk budak ini, karena dia sudah mati syahid. Ini rangkaian perang, ya, artinya orang yang berangkat, ya, dalam peperangan, pulang dari peperangan, kemudian dia meninggal, dia mati syahid, kan seperti itu. Nah, ini budak ini pulang dalam dalam perjalanan, dari perjalanan perang Khaybar pada saat itu. Lalu kemudian di tengah jalan dia ditombak, lalu kemudian dia mati pada saat itu, ya. Maka para sahabat memberikan ucapan selamat, ya, hani allahu asyhadatu ya Rasulullah, selamat untuk orang ini ya Rasulullah, dia mendapatkan apa? Syahid, ya. Dia mendapatkan syahadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, Rasulullah sallallahu bersabda, "Kalla, enggak." Ya, sekali-kali tidak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wallazi nafsu Muhammadun biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya. Inna syamlata atau inna syamlata. Ya, sesungguhnya kainnya dia, ya, latal tahibu alaihi naran, akan menjadi api yang akan menyambarnya. Akhadhaha minal ganaim yauma Khaybar, yang kain tersebut dia ambil pada saat peperangan Khaybar, ya. Lam tusibha al maqasim, yang kain tersebut itu belum dibagikan kepada dia, belum resmi dibagikan kepada dia. Artinya itu tadi dia tilep, ya. Dia tilep, ya, kain tersebut sebelum diserahkan kepada pemimpin, sebelum dikumpulkan untuk dibagikan, dia ambil kain itu secara diam-diam,
Ya, maka kata Rasulullah SAW, kainnya tersebut akan menyambarnya dia, akan menjadi api neraka, lalu kemudian akan menyambarnya dia. Ya subhanallah. Perhatikan, ini orang yang zohirnya mati syahid loh ya. Zohirnya terlihat dia mati syahid. Ya, karena pulang dari peperangan membersamai Rasulullah SAW. Akan tetapi perhatikan, gara-gara selembar kain, ya, dia melakukan praktek gulul. Dia mengambil sehelai kain, yang mana kain tersebut belum dibagikan, belum resmi dibagikan kepada dia. Ya, kain tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan api neraka untuk menyambar dia. Jadi Masya Allah. Lalu kira-kira bagaimana lagi kalau bukan perkara syahid? Ya, selain dibawa derajat syahid, maka bagaimana lagi kira-kira urusannya? Ini lebih luar biasa lagi tentunya, ya. Faja'a rajulun, maka kemudian orang-orang fafazi'an nas. Maka orang-orang pun menjadi mendengarkan itu, orang-orang menjadi ngeri. Siapa yang nggak ngeri? Mereka pulang dari peperangan. Ya, mungkin ada juga di antara mereka selain hamba ini, selain budak ini yang mengambil ya barang-barang lain gitu kan, diumpetin, disembunyikan sebelum diserahkan kepada pemimpin. Mungkin ada yang melakukan seperti itu. Fafazi'an nas. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengatakan, maka orang-orang pun menjadi ngeri. Faja'a rajulun ya bisyarikin aw syarikain, ya. Kemudian tiba-tiba datanglah seseorang yang membawa ya sendal, satu tali sendal atau dua tali sendal. Ya, faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syirakum min narin aw syirakani min nar. Satu atau dua tali sandal menjadi sebab azab neraka. Ya, perhatikan, ini orang-orang pulang dari perang. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kalau misalnya ya tali sendal, satu tali sendal atau dua tali sendal, ini bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Ya, padahal ini adalah orang-orang yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia melakukan praktek gulul, ya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan neraka, ya. Jadi kita harus hati-hati ya terhadap harta-harta yang seperti ini. Secara umum kita harus berhati-hati terhadap harta yang bukan hak kita. Ya, nanti akan kita pelajari ya. Akan kita pelajari perbuatan zalim ya, termasuk diantaranya mengambil harta orang lain ya secara batil. Ini kita harus berhati-hati praktek-praktek seperti ini ya. Subhanallah, sekarang ini luar biasa ya, orang-orang memakan harta manusia dengan cara yang tidak hak ya, dengan cara yang batil ya, macam-macam. Apalagi mungkin antum yang pedagang tahu ya, bagaimana orang-orang sekarang ya, persaingan bisnis dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang tidak peduli lagi mana yang halal, mana yang haram. Yaitu tadi, yang halal aja susah nyari, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Maka mereka menabrak ya rambu-rambu syariat untuk mendapatkan harta. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa akhraja Abu Daud min hadis Amr bin Syuaib an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, qala, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma harriqu ya mata al ghalli wa darabuhu. Beliau ya membakar harta orang yang berkhianat dan mencambuknya. Artinya kalau misalnya ada orang yang menilap harta ganimah ya, dia ambil secara diam-diam, maka yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kemudian Abu Bakar dan Umar, sunnah dari mereka, maka harta tersebut dibakar yang pertama. Kemudian orang yang mengambil itu hadnya hukumannya adalah dengan dicambuk, dipukul ya. Ini dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, dipraktekkan oleh Abu Bakar dan dipraktekkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Taib. Wa kana Abdullah bin Amr. Kemudian ya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala berkata Abdullah bin Amr ya, kana ala sakalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu di antara barang peralatan dan perlengkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, rajulun yuqalu lahu kirkirah, ada seorang laki-laki yang biasa disebut dengan kirkirah, namanya kirkirah ya. Famata, lalu kemudian kirkirah ini mati ya, kirkirah ini meninggal dunia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, huwa finnar ya, orang ini masuk ke dalam neraka. Masya Allah ya, perhatikan, orang ini melihat Rasulullah SAW, bertemu dengan Rasulullah SAW, membersamai Rasulullah SAW ya. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, huwa finnar ya, dia masuk ke dalam neraka ya. Dan ini banyak ya, Rasulullah kadang-kadang mengatakan seperti itu, dan orang-orang itu hidup di zamannya Rasulullah SAW ya. Seperti misalnya ada orang yang mengadukan ya bahwa
Ada orang ya Rasulullah, ya dia mengurung binatang gitu kan, seperti itu. Ya, ada orang yang masuk neraka gitu kan, gara-gara seekor kucing. Ya, habasatha, dia mengurung kucing tersebut. Lahia at'amatha, dia tidak kasih makan kucing tersebut. Ya, walahia atlakatha, dia tidak bebaskan kucing tersebut untuk makan. Ya, dari binatang-binatang yang ada di atas tanah gitu kan, seperti itu. Lalu kemudian kucing tersebut meninggal, kata Rasulullah, ya finnar, dia masuk ke dalam neraka. Ya, ada orang yang datang mengadukan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, itu si fulana, ya si fulan, orangnya rajin puasa, rajin sedekah, akan tetapi mulutnya nggak kira-kira gitu, lisannya nggak kira-kira gitu. Ya, kata Rasulullah SAW, la khaira fiha, nggak ada kebaikan pada dia, hiya finnar, dia termasuk penduduk neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Itu artinya orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW, ya, yang hidup bersama melihat Rasulullah SAW, akan tetapi diancam neraka. Bagaimana lagi dengan kita yang tidak bertemu dan tidak melihat Rasulullah SAW? Taib, fadhahabu yanzuruna ilai. Maka para sahabat itu penasaran, apa yang menyebabkan sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia masuk ke dalam neraka. Ya, jadi orang-orang penasaran. Kenapa orang-orang penasaran? Kalau kayak kita beda, kita kepo, ya, kepoan orangnya. Kalau kayak mereka pengen tahu yang menyebabkan mereka masuk neraka sehingga mereka bisa menjauhi perkara tersebut. Ya, kalau kayak kita memang dasarnya kita kepoan. Ya, jadi mau tahu urusan orang. Ya, nggak mau nggak ada maksudnya. Emang kita hobinya ya tahu urusan orang kan, seperti itu. Nah, mereka kemudian fadhahabu yanzuruna ilai. Mereka pun buru-buru pergi melihat apa penyebabnya sehingga orang ini dikatakan Rasulullah SAW, ya, dia termasuk penghuni neraka. Ya, fawajadu aba'atan kadaghallaha. Ternyata orang ini, ya, dia mengambil ya sebuah pakaian luar ya, yang diambilnya secara khianat. Ya, jadi dia melakukan praktek gulul dalam bentuk sehelai pakaian. Ya, perhatikan, dalam bentuk sehelai pakaian. Kira-kira berapa sih harganya pakaian tersebut kalau itu waktu itu? Ya, paling berapa dirham ya, nggak sampai 1 dinar ya. Karena kalau 1 dinar itu 4,25 gram emas. Ya, mungkin beberapa dirham gitu ya. 1 dirham itu mungkin kalau kita konversikan sekarang ya sekitar 70 sampai 100 ribu gitu kan, seperti itu. Ya, mungkin 1 atau 2 dirham harganya. Akan tetapi Rasulullah mengatakan bahwa dia masuk ke dalam neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, fawajadu aba'atan kadaghallaha. Maka mereka pun menemukan bahwa orang ini mengambil pakaian luar ya dari ghanimah yang belum resmi dibagikan pada saat itu. Taib, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala Abdullah bin Amr, ya. Taib, afwan, wa fil babi, ya, ahaditsu katsiratun. Ya, wa ya'ti ba'duha fi babiz zulmi. Banyak hadis-hadis, kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Wa ya'ti ba'duha fi babiz zulmi. Insyaallah nanti akan kita bahas pada bab zalim setelah bab ini, ya, bab ke-20, ya, atau dosa besar yang ke-20. Di antaranya adalah kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, az-zulmu ala salasati aqsam. Ya, kezaliman itu terbagi menjadi 3 bahagian. Ya, ahaduhuma, yang pertama diantaranya adalah aklul mali bil batil. Ini diantara bentuk kezaliman ya terhadap sesama manusia. Kata beliau, bentuk kezaliman terhadap sesama manusia itu ada 3 macamnya, ada 3 modelnya. Yang pertama, aklul mali bil batil, mengambil atau memakan harta orang secara batil. Ya, artinya bighairi haqqin, tanpa hak. Ya, dia tidak melakukan transaksi jual beli, dia tidak melakukan perdagangan atau apalah itu, intinya dia memakan harta manusia secara batil. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau, zulmul ibadi bil qatli wal darbi wal kasri wal jarah. Ya, membunuh, ya, model kezaliman selanjutnya yang kedua adalah membunuh, memukul, mematahkan atau melukai. Ya, ini model yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata beliau, zulmul ibadi bisyatmi wal la'ni was-sabbi wal qadhfi. Ya, mencaci, melaknat, mencela dan menuduh. Ya, ini bentuk-bentuk kezaliman. Ada 3 macamnya bentuk kezaliman terhadap sesama manusia. Ya, saya ulangi, yang pertama aklul mal bil batil, memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil. Ya, ini kezaliman yang pertama. Model kezaliman yang kedua, zulmul ibadi bil qatli wad darbi wal kasri wal jarah, membunuh, ya, memukul, mematahkan atau melukai. Ya,
mematahkan atau melukai. Tentu ini secara sengaja ya. Ini bukan yang dimaksudkan secara tidak sengaja. Karena biasanya kalau orang olahraga, misalnya main bola, ya kadang-kadang nggak sengaja kita mematahkan tulang orang. Nah, tapi itu kan nggak sengaja. Berbeda kalau misalnya dia diam-diam, dia punya dendam pribadi. Ya pas udah tunggu aja pas main futsal, gue patahin ente gitu kan. Habis itu dia bilang minta maaf, dia nggak sengaja, padahal memang dia niatnya sengaja. Ini yang dimaksudkan kezaliman. Ya, berbeda kalau misalnya kita tidak sengaja, itu lain perkara. Taib. Kemudian yang ketiga, ya zulmul ibadi bisyatmi, ya mencaci, wal la'ni melaknat, wasabbi, ya mencela, ya wal qadfi dan menuduh. Ya, dan semua ini tentunya nanti kelak akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di dunia ini misalnya, ya menzolimi sesama manusia, menzolimi saudara kita dalam bentuk apapun itu di antara tiga ini, maka kelak kita akan mempertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dinar wala dirham. Di hari tidak berlaku lagi dinar dan dirham. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man indahu madlamatun li akhihi, barang siapa yang pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, falyastahilluhul yaum, maka hendaklah dia meminta kehalalannya pada hari ini juga. Ya, qabla ayati yaum, sebelum datang satu hari, la dirhama wala dinar, di hari tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada dolar, tidak ada rupiah. Intinya tidak ada transaksi lagi pada saat itu. Ya, tidak ada lagi aset pada saat itu. Yang kita dewa-dewakan di dunia ini tuh nggak ada lagi nanti. Maka balasannya apa? Cuma ada dua. Ya, kalau tidak, amalan kita, pahala kita ditransfer kepada orang yang kita zalimi, atau sebaliknya, kalau kita tidak punya kebaikan atau kebaikan kita sudah habis, maka dosa mereka yang kita zalimi itu kita ambil, ditransfer kepada kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi kita berusaha meminta maaf kepada orang-orang yang sudah kita zalimi, ya, meminta kehalalannya. Kalau barangnya pernah kita ambil, maka kita kembalikan, ya, barang tersebut. Kalau misalnya kita punya hutang, ya, dan memang selama ini memang kita sengaja tidak mau bayar gitu kan, kita sudah punya kemampuan, akan tetapi memang kita sengaja untuk tidak membayarnya, kita punya kemampuan bayar sekarang juga, ya, karena orang yang mati syahid saja itu digantung oleh Allah Subhanahu wa taala yang punya hutang sebelum dibayarkan hutangnya tersebut. Ya, jadi ini berat. Ya, intinya, ya, kezaliman terhadap sesama manusia itu berat. Ya, urusannya bertele-tele, urusannya panjang. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 macam model kezaliman. Ya, ada 3 macam model kezaliman. Ya, kezaliman yang pertama, kezaliman yang la yaghfiruhullah. Ya, kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Syirik. Artinya orang yang meninggal di atas dosa syiriknya. Ya, jangan antum salah faham. Waduh, saya dulu syirik, saya udah taubat. Bukan. Kalau bertaubat itu lain cerita. Dengan taubatan nasuha itu lain cerita. Karena kata Rasulullah SAW, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti tidak ada dosanya, termasuk dosa syirik, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Allah Maha penerima taubat, Allah Subhanahu wa taala Maha kasih sayang. Ya, maksudnya di sini, ya az-zulmun la yaghfiruhullah, kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa syirik yang mana dia meninggal dunia dan sebelum dia dia tidak bertaubat dari dosa syiriknya tersebut. Ini kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, zulmun yaghfiruhullah, kezaliman yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya apa? Contoh misalnya, ya mohon maaf, misalnya contohnya berzina misalnya. Tapi jangan digampangkan loh ya. Jangan digampangkan ya, kita nggak tahu. Boleh jadi karena wa na'udzubillahi min dzalik, ada seorang hamba berzina tidak langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia transit dulu 10.000 tahun di neraka. Ya, boleh jadi kan seperti itu. Jadi hati-hati ya. Zulmun ya yaghfiruhullah, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda lagi misalnya kalau dia menganggap, misalnya mohon maaf, ada seorang muslim misalnya, ya tadinya dia seorang muslim, kemudian dia berzina dan dia menganggap zina itu halal, ya itu lain lagi ceritanya. Dia bukan muslim lagi kan seperti itu. Ya. Taib, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa zulmun
dan ini yang menjadi pembahasan kita. Wa dzulmun la yatrukuhullah. Ya, kezaliman yang tidak mungkin dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang tidak mungkin ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman apa itu? Yang berhubungan dengan al-adami, yang berhubungan dengan manusia. Ya, kita misalnya pernah mengambil uang saudara kita 5.000. Jangan harap, ya mungkin kita sudah lupa. Ya, memori kita mungkin karena banyaknya dosa di dalam memori kita, akhirnya yang 5.000 rupiah itu sudah kita lupa. Tapi ingat, nanti di akhirat 5.000 itu pasti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sudah kita zalimi. Ya. Bahkan kata Rasulullah kata sahabat, ya. Kata Ibnu Abbas kalau tidak salah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu majma'in, beliau mengatakan bahwasanya, ya, lau baga jabalun ala jabal. Andai ini ada seorang gunung, ada sebuah gunung, ya, yang menzalimi gunung yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancur leburkan gunung yang zalim tersebut. Nanti di akhirat akan ada kambing yang bertanduk dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala karena menanduk kambing yang tidak bertanduk. Kemudian setelah ditegakkan keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah dia tanah. Ya, subhanallah. Kalau kambing saja binatang yang tidak punya akal pikiran, ya, ditegakkan dikembalikan haknya kambing yang tidak bertanduk tersebut, maka bagaimana lagi dengan kita yang dibekali akal pikiran, sudah diberikan agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengingatkan, ya, terutama kepada diri saya pribadi dan kepada saudara-saudariku semua, hati-hati terhadap perkara yang ada hubungannya, ya, kezaliman terhadap orang lain. Karena ini berat dan bertele-tele, panjang nanti urusannya. Tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. 1.000 ini tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain cerita kalau misalnya yang sudah kita zalimi itu sudah memaafkan kita, itu lain cerita. Ya, makanya kata Rasulullah falyastahilluhul yaum, meminta kehalalannya, meminta keridhoannya. Dia kembalikan atau dia bilang saya tidak mampu bayarkah, lalu kemudian orang tersebut menghalalkan, itu sudah lain cerita. Ya, akan tetapi kata Rasulullah SAW falyastahilluhul yaum, maka hendaklah dia meminta kehalalannya pada hari ini. Taib. Kemudian kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, wa qad khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Mina faqala. Ya, suatu ketika Rasulullah SAW berkhutbah di Mina, ya, pada haji wada, ya, sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Rasulullah SAW berkhutbah bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Sesungguhnya sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, harta-harta kalian, wa aradakum, kehormatan-kehormatan kalian, haram bagi kalian. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya, seperti sucinya hari ini, ya, yaitu pada saat hari Arafah, ketika Rasulullah SAW berkhutbah di Mina pada saat itu. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini, ya, yaitu di Makkah Al-Mukarramah, ya. Kemudian fi syahrikum hadza, di di bulan, ya, yang suci ini, yaitu pada bulan haji. Taib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. La yaqbalullahu salatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima satu salat bi ghairi tuhurin, tanpa tuhur, tanpa wudu, ya. Jadi walaupun kita jungkir balik salat, kalau tidak wudu, ya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang mungkin, ya, di kampung saya di Sulawesi itu ada namanya torekat. Kalau bahasa Bugisnya istilahnya sembajat temapetu jenek teluka. Artinya solat yang tidak ada putus-putusnya, wudu yang tidak pernah batal. Subhanallah. Ini ada orang-orang sufi seperti itu, ya. Sampai ada ungkapannya seperti itu. Jadi mereka nggak pernah berwudu. Kalau kayak kita kan katanya masih taraf masih makom syariat, ya. Jadi masih taraf melakukan syariat Allah. Kalau mereka udah nggak wajib lagi syariat katanya. Sampai-sampai wudu mereka nggak pernah batal. Kemudian sholatnya mereka tidak pernah terhenti. Kalau kita kan cuma 5 kali, ya, sholat wajibnya, ya, 5 kali sehari semalam. Kalau mereka nggak putus-putus lagi katanya. Kemudian wudunya nggak batal-batal lagi. Subhanallah. Ya, kata Rasulullah SAW, la yakbalullahu sholatan. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima satu sholat, ya, bighairi tuhur, tanpa didahului dengan wudu, ya. Jadi jangan bilang bahwa Allah Subhanahu wa taala, masa iya sih ada orang yang sholat 24 jam tanpa wudu, masa iya sih nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kamu jangan sembarang memvonis sholatnya tidak diterima, kan seperti itu.
pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dia sudah capek-capek beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini sudah ada rumusnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima satu salat bi ghairi tuhur, tanpa didahului dengan apa? Tanpa didahului dengan wudu, ya. Taib. Makanya syarat diterimanya amal itu kan ada dua, ya. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum sholat itu apa? Berwudu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, ya. Kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan tuntunan kepada kita berwudu dengan cara wudu yang benar. Taib ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib sedikit lagi ya kita habiskan. Taib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min gulul, ya. Dan tidak pula Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah dari itu hasil daripada gulul, ya. Ada orang-orang yang Masya Allah rajin bersedekah, ya. Rajin bersedekah gitu kan, seperti itu. Masya Allah, ya. Dia dikenal sebagai ahlus sedekah, tapi ternyata harta yang dia sedekahkan itu hasil dari korupsi, hasil dari uang negara, ya. Ada orang yang mengatakan bahwa dia rajin bersedekah karena untuk menutupi perbuatan jahatnya tersebut, perbuatan buruknya, tidak terpujinya tersebut, ya. Karena dia berdalil dengan sabda Rasulullah SAW, wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapusnya. Akhirnya kalau misalnya dia korupsi 100 juta, ya udahlah 70 juta kita sedekahkan, 30 juta aja kita nikmati, ya. Ada orang-orang yang subhanallah, ya, ada orang-orang yang beranggapan seperti itu, padahal jauh lebih baik, ya, bahkan jauh lebih terhormat. Dia tidak korupsi, dia mencari harta yang halal, lalu kemudian dia sedekahkan 1.000 rupiah, itu jauh lebih terhormat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 100 juta tapi itu adalah hasil hasil mencuri dari uang rakyat misalnya, ya, atau hasil dari praktek gulul sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Zaid bin Khalid al-Juhani, ya. Abu Daud dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasai. Inna rajulan ghalla fi ghazwati Khaybar. Bahwasanya ada seseorang laki-laki yang melakukan praktek gulul pada perang Khaybar. Famtana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salata alaihi, ya. Lalu kemudian Rasulullah menolak, enggan untuk mensolati orang ini. Subhanallah, ya. Sampai-sampai orang yang melakukan praktek gulul pada saat itu tidak mau disolatkan oleh Rasulullah SAW. Nanti kita lihat bagaimana di akhir bab ini, ya, bagaimana komentarnya Al-Imam Az-Zahabi pada permasalahan ini. Perhatikan, Rasulullah SAW itu tidak mau, menolak untuk mensolatkan jenazah ini. Karena kenapa? Ternyata dia melakukan praktek gulul, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Sesungguhnya teman kalian ini, sahabat kalian ini yang sudah meninggal ini, ghalla fi sabilillah. Dia melakukan praktek gulul fi sabilillah, ya, pada saat dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fafattashna mata'ahu. Maka kemudian para sahabat memeriksa barang-barang orang yang sudah meninggal tersebut, ya. Fawajadnya harazan. Maka beliau mengatakannya, meriwayatkan hadis ini, maka kami pun menemukan batu mulia, ya, yang mana batu mulia ini dijadikan perhiasan buat orang-orang Yahudi, ya, mayusawi dirhamain, yang mana kalau dikonversikan ke mata uang itu nilainya cuma 2 dirham, ya. Subhanallah. Jadi ya sekitar 100.000 lebih, ya, dan tidak mau disolatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi bukan perkaranya di sini, bukan permasalahannya nilai daripada barang itu sendiri, akan tetapi perbuatannya. Dan ini adalah masuk perbuatan dosa besar, ya. Nah, jadi bukan barangnya, apa sih hanya charger misalnya, ya, hanya charger misalnya, atau apa sih hanya sehelai masker misalnya, bukan maskernya yang harganya 1.000 rupiah, bukan,
ya. Akan tetapi perbuatannya, praktek gululnya ini, dan ini termasuk apa? Minal kabair, termasuk salah satu dosa besar. Taib. Kemudian berkata Al-Imam berkata Al-Imam Ahmad. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, berkata Al-Imam Ahmad rahimahullah taala, ya, mana alamu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka salata ala ahadin illa alal ghalli. Kita tidak pernah mengetahui ada kasus Rasulullah SAW tidak mensalatkan jenazah orang kecuali dalam kasus apa? Al-ghal, ya. Orang yang melakukan praktek gulul. Kemudian yang kedua, waqatili nafsihi, orang yang bunuh diri. Ini juga tidak disolatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bisa kita contoh, ya. Ini bisa kita contoh. Jikalau misalnya, ya, terjadi peperangan misalnya, ya, lalu kemudian ada ghanimah. Ya, kita sebagai imam misalnya tahu kalau orang ini melakukan praktek gulul, ya, terbukti melakukan praktek gulul, maka tidak mengapa kita tidak mensolatkan orang ini, ya, untuk memberikan litahdzir, untuk memberikan peringatan kepada orang lain, ya. Adapun kalau ada orang teman kita, ya, saudara kita yang lain mau mensolatkan, silakan. Akan tetapi sebagai tokohnya, imamnya, ya, pemimpinnya, maka dia tidak solatkan untuk memberi peringatan kepada orang lain, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, demikian pula dengan orang yang bunuh diri, ya, orang yang bunuh diri. Jadi kalau mohon maaf ya, misalnya antum menemukan kasus, karena kalau bunuh diri terjadi di zaman ini, ya. Iya, dan saya subhanallah, ya, saya pribadi itu melihat ada beberapa orang yang saya kenal melakukan tindakan ini. Wa na'udzubillahi min dzalik, ya. Ini juga tidak disolatkan oleh Rasulullah SAW, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jadi ini bisa kita praktekkan. Kalau misalnya ada tokoh masyarakat di satu tempat, ya, lalu kemudian ada orang yang melakukan praktek bunuh diri misalnya, lalu kemudian dia mengatakan, enggak, saya enggak mau solatkan. Silahkan kalau yang lain, tapi kalau saya enggak. Ya, karena kenapa? Rasulullah SAW tidak mensolatkan orang yang meninggal dalam keadaan bunuh diri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ya, saya sangat menyadari bahwa di sana sini banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf, itu adalah murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari penyampaian tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin sebelum kita sholat Isya, kalau di antara antum ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, falyatafaddal. Naam, tafadhal. Dalil ini bisa dipakai kepada orang yang duduk di pemerintahan ataupun yang menjabat di sebuah perusahaan gitu. Naam. Korupsi berarti bisa ya. Naam, karena di sini beliau memberikan judul, ya, al-gulul, ya. Al-gulul melakukan praktek gulul, ya, fi baitil mal, termasuk di baitil mal, dalam perkara khianat, dalam perkara mengambil harta rampasan, kemudian dari baitul mal, kemudian dari zakat, ya. Wallahu taala alam bisawab. Ini semua termasuk dosa-dosa besar, ya. Dan wallahu taala alam bisawab, karena ini dijadikan satu kesatuan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, maka kita katakan bahwa ini adalah dosa besar yang sama, gitu kan, seperti itu, ya. Dan ada ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Ketika kita ada di sebuah masjid, Naam, atau mengkondisikan sebuah masjid, ada dana masjid yang masuk, baik itu dana infak atau sedekah. Nah, ketika kita melakukan kegiatan kita memakai uang masjid untuk membelanjakan makan, sedangkan banyak orang yang di situ sebetulnya tidak melakukan pekerjaan hal tersebut, tapi kita mengeluarkan uang masjid dari uang masjid. Apakah itu termasuk memudah-mudahkan uang masjid dan kita termasuk orang yang mengambil seperti itu atau tidak? Wallahu taala alam bisawab. Untuk perkara ini ana tidak jawab di sini, ya, dan mungkin antum bisa tanyakan nanti ke guru-guru kita yang lain, ya. Saya takut kesalahan, ya. Saya takut kesalahan, jadi saya nggak bisa jawab ini. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Taib. Naam, fadhal. Tadi dalam kisah yang terjadi dan itu bahwa ada beberapa sahabat yang melakukan gulul. Naam. Padahal kan sahabat itu berarti yang
Taib, iya betul. Itu bagaimana dengan kaitannya dia divonis neraka oleh Rasulullah? Taib, orang-orang yang divonis oleh neraka oleh Rasulullah SAW, ya, yang pasti ya mereka itu bukan ahlul badar, ya. Dan kalau mereka itu adalah orang-orang ahlul badar, ya, mereka itu perang veteran badar atau ex badar atau alumni badar, maka Rasulullah SAW itu pasti juga mengeluarkan pernyataan, ya. Seperti misalnya, ya, Ibnu Balta kalau tidak salah namanya, saya lupa, ya. Hatib kalau nggak salah, Hatib Ibnu Abi Balta namanya, ya. Ketika itu beliau radhiyallahu taala anhu, ya, menjelang Fathu Makkah, ya, menjelang Fathu Makkah pada sekitar tahun ke-8 Hijriah, ya. Jadi Hatib Ibnu Abi Balta ini, ya, beliau mempunyai keluarga di Mekah, ya, jadi belum hijrah ke Madinah. Jadi beliau meninggalkan keluarganya di Mekah, ya, dan beliau sudah berada di Madinah pada saat itu. Nah, kemudian beliau dalam kondisi ketakutan, ya, jangan sampai nanti keluarganya diapa-apakan, kan seperti itu. Ini kan Fathu Makkah, ini kan Rasulullah mengerahkan pasukan besar-besaran gitu kan, seperti itu, ya. Maka beliau mengirimkan surat, ya, menyuruh mendelegasikan seorang wanita untuk membawa surat membocorkan rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Mekah. Saya tanya sama antum, ini apa namanya? Pengkhianatan. Ini dosa besar apa bukan? Ya dosa besar kan, pengkhianatan. Ya, bahkan ancamannya dipenggal orang-orang yang seperti ini. Ya. Nah, sampai akhirnya ketika si wanita ini sudah dalam perjalanan membawa surat ini, Rasulullah atas tuntunan wahyu, ya, diberitahukan oleh Jibril. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan diantaranya Ali bin Abi Thalib. Ada 3 orang, ya. Ali saya lupa sahabat yang 2 siapa. Kemudian dikejarlah oleh Ali bin Abi Thalib dan 2 orang sahabat yang lainnya. Ya, kemudian setelah ketemu di jalanan, beliau mengatakan, sini suratnya. Ya, kata si wanita ini mungkin bahasa bebasnya, apa-apaan ente gitu kan? Main minta-minta surat aja. Sini suratnya. Surat apaan? Gak ada gitu kan? Kata Ali bin Abi Thalib, serahkan suratnya atau kami telanjangi kamu. Ya, akhirnya dikeluarkan suratnya. Ya, dibawalah ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, mahadha, ya Hatib, Hatib. Wahai Hatib, apa ini? Ya, kata beliau, ya, Umar yang ada di dekat Rasulullah SAW pada saat itu, beliau langsung mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adribu unuka hadzal munafik, biarkan saya memenggal leher munafik ini. Langsung dicap munafik oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, kata beliau memberikan uzur, wahai Rasulullah, saya bukan murtad. Saya bukan untuk mengkhianati. Saya punya keluarga. Yang lain kan sudah nggak ada keluarganya, atau ada yang melindungi keluarganya. Saya nggak ada yang melindungi keluargaku. Saya beritahukan ini agar supaya mereka kasihan kepada keluarga saya, melindungi keluarga saya yang ada di kota Mekah. Maka Umar mengatakan, da'ani adribu unuka hadzal munafik. Ya Rasulullah, biarkan saya memenggal leher munafik ini. Apa kata Rasulullah SAW? Umar, tunggu, slow Umar. Ya, kata Rasulullah SAW, ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, la Allah, barangkali Allah subhanahu. Beliau mengatakan sebelumnya, ya Umar, dia adalah ahlul badar. Ya, Hatib ini adalah merupakan veteran badar, alumni badar, ex badar. Ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala, la Allah, barangkali Allah subhanahu wa ta'ala ittala ala ahli badrin. Allah menengok, melihat kepada ahlu badar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, i'malu ma syi'tum, kerjakan apa yang kalian lakukan, qad ghafartu lakum, karena sesungguhnya aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah memaafkan kalian. Ya, jadi sudah, kalaupun mereka melakukan dosa, misalnya tergelincir ke dalam dosa, itu sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya misalnya, ya, Mistah kalau tidak salah, ya, kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ternyata beliau, ya, radhiyallahu taala anhu juga terlibat menyebarkan hoaks bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha berzina dengan sahabat mulia Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu taala anhu majma'in. Ya, dia juga ternyata terlibat. Ya, langsung mungkin dia juga ngasih tahu orang gini kan, seperti itu. Padahal dia veteran Badar. Ya. Nah, kemudian orang ini kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bayangkan, ya, kerabatnya Abu Bakar setiap bulannya disubsidi oleh Abu Bakar. Ya, kalau mau ngutang dikasih utangan, kalau butuh bantuan dikasih bantuan. Tiba-tiba dia juga menyebarkan hoaks. Ya, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu marah.
ya dia stop itu subsidinya. Udah saya nggak mau kasih lagi ke kamu, kan seperti itu. Akhirnya turun ayat yang berkenaan dengan ini. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau bersama dengan Ummu Jamil kalau tidak salah, saya lupa namanya, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha terpeleset, lalu kemudian tiba-tiba wanita ini mengatakan sesuatu yang menyebutkan Mistah, bahwa Mistah juga ikut menyebarkan berita bohong tersebut, ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya kamu hati-hati, beliau adalah ahlul badar, kan seperti itu, ya. Dan beliau juga adalah merupakan ya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang pernah ikut pada perang Badar, ini keutamaannya ahlul badar, ya. Orang-orang yang ikut pada ahlul badar, ya maka sudah dijamin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh Hatib Ibnu Abi Balta'ah ketika dia membocorkan rahasia, ya, rahasia negara. Ini kan rahasia negara. Dia bocorkan rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada, dia hendak membocorkan rencananya kepada orang-orang kafir Quraisy, ya. Wallahu taala alam bissawab, ya. Ini yang antum mungkin maksudkan. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.